Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya ya, misalnya ada G20, ketemu kelihatannya salaman baik-baik, itu semua saling berkompetisi. Di ASEAN sendiri, kelihatannya kan rangkul-rangkulan, salam-salaman, nah sebetulnya juga sama, berkompetisi, saling berebut investasi, saling berebut teknologi, semua negara. Dan kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM unggul, SDM yang berkualitas. Jadi target, sekali lagi kembali ke target 14% itu bukan sesuatu yang menurut saya, kita lihat di lapangan, bukan target yang sulit. Hanya kita mau atau tidak mau. Asal kita bisa mengkonsolidasikan ini dan jangan sampai keliru. Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan, dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Cari mudahnya, saya tahu, lelangnya gampang. Kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak. Kalau mudah, cari mudahnya aja. Jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya harus diberikan telur, ya telur. Berikan ikan, ya ikan. Dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1 dan yang nikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta, artinya di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1, ini bagus. Dan ingat bahwa yang namanya jumlah penduduk ini sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting memang kualitas. Jangan sampai bayi atau ibu hamil harus diberi protein, diberikan ikan, diberi telur. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu saset. Kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh. Anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya bermanfaat, oh ini bermanfaat. Kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati bahwa anak ginjal, jantung, lambung itu belum kuat. Sehingga yang saya baca, polisi menemui orang tua bayi. Tapi yang seharusnya yang benar mestinya kader Posyandu, kader dari BKKBN yang datang ke sana, bukan karena kecepatan Kapolri mungkin, karena reaksi dari Kapolri cepat, datang lebih daripada kader. Sekali lagi bahwa kualitas keluarga, kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Dan sinergitas antara kementerian dan lembaga, Pemda, Nakes, TNI, Polri, dan swasta ini penting sekali. Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Maksimalkan potensi daerah yang ada. Buat master plan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan. Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip. Ada Beriman, ada Berhiber, ada berapa lagi, Berseri, ada berapa lagi, ber semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten. Kalau sudah kota pisang, berarti nanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu. Kemudian menyiapkan industri untuk pasca panen pisang, siapkan di kota itu. Sehingga brand kota itu akan kelihatan. Coba kita lihat di Davao, Filipina, itu kota pisang. Di semua tempat adanya hanya pisang. Industrinya pisang, tarian pisang, semuanya pisang aja.
Sehingga kalau orang mikir Davao, pisang. Di High Point, di North Carolina, di Amerika, ada yang namanya High Point. Itu setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia. Semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke High Point. Di semua sudut kota isinya hanya mebel. Kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama, membranding kotanya tetapi konsisten membangun semua yang potensi yang dimiliki kota itu. Pisang, Lampung itu bisa pisang, kota pisang atau kota nanas. Ikan, kita memiliki kekuatan ikan. Kalau di Jepang ada Tsukiji Fish Market yang betul-betul sangat terkenal, semua orang tahu. Kenapa di Ambon, di Maluku Utara tidak ada yang menyiapkan branding ini? Kita ini memiliki banyak, sehingga perlu yang namanya master plan disiapkan. Di Minneapolis, di Minnesota, di Amerika juga sama. Satu kota bisa hidup hanya dari lapangan golf. Ada 37 lapangan golf di situ. Orang ke situ hanya golf. Private jet ke situ hanya golf. Nggak ada yang lain. Kenapa di kita tidak berani ada yang mulai membangun ini? Murah modalnya, hanya cari rumput aja udah. Pasang rumput. Kita harus mulai berpikir ke arah itu. Jangan semua kota sama.